Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas custom ROM Corvus jadul. Jadi kemarin aku itu downloadnya random aja. Aku pilih Corvus versi 10.5 stabil dan ini yang official. Maintainernya Jisan Ahmed. Dan kernelnya kebetulan sudah aku ganti pakai Hyper OS dan ini overclock banget ya kernelnya. Waktu aku cek di CPU throttling test itu dia 2,45 GHz untuk hasil pengetesannya. Kemarin sudah aku screenshot kayak gini. Nah ini hasilnya lumayan ya, 92% dari maksimal performa. Dengan overclock itu udah lumayan oke banget. Dan ini waktu make kernel yang lain stabil banget, tapi aku lupa ini kernel apa ya, lupa aku pokoknya guys. Terus ini juga kernel yang sama, Hyper juga, berarti aku tes dua kali di Hyper hasilnya itu di atas 90%an lah kira-kira dari maksimal performanya ya. Secara overall aku rasa custom ROM ini cukup layak diperhitungkan ya, asalkan untuk kernelnya pun juga harus proper. Jadi kemarin itu aku juga sempat tes untuk hasil Antutu benchmarknya, itu lumayan dapatnya. Mana kemarin ya, nah ini dia untuk Antutu benchmarknya itu dapat 174 ribuan dengan rata-rata rincian kayak gini. Cuman ya itu tadi, kalau soal kernel itu overclock itu pasti bakalan agak boros baterai dan anget ya guys. Jadi sebaiknya kalian gunakan cooler atau pendingin HP gitulah buat main game. Tapi kalau nggak buat main game sih aman-aman aja. Dan custom ROM ini menurutku nggak ada bug guys, aku masih belum nemu bug. Biasanya itu bug aku temuin di bagian kamera ini ya. Biasanya kamera itu kalau kita cek di menu setting terus kita aktifin save to SD card, itu biasanya dia force close, tapi di custom ROM ini aman semua. Bahkan untuk kamera sound ini waktu aku disable dia masih dia bisa diem ya, jadi bisa silent gitu guys. Kemudian untuk fiturnya di kamera sih mungkin nggak ada fingerprint shooter, itu aja sih yang minusnya ya. Kalau untuk di bagian video ini semuanya nggak ada masalah sih. Untuk image stabilization juga masih ada. Kemudian video kualitinya kayak gini 4K 60 fps juga sudah ada guys. Terus untuk fitur-fiturnya ini yang video, foto, potret, panorama, dan square ini juga nggak ada masalah. Jadi untuk kameranya no problem, no bug lah di custom ROM ini, aku suka. Terus kemudiannya aku suka itu untuk player gaming ya, itu custom ROM ini lumayan proper. Kalau kalian mau ke quick setting, mau ngatur quick settingnya itu nyentuh apa namanya tombol kayak pulpen itu harus agak ke sisi sebelah kiri ya guys, harus mepet ke kiri biar bisa disentuh karena agak kurang presisi gitu guys. Nah di sini ada namanya fitur navigasi bar. Fitur navigasi bar ini kalau kita main game lalu kita hilangin, ini navigasi barnya bakalan hilang. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir tombolnya kepencet nggak sengaja. Jadi tombolnya bakalan ngumpet. Kalau kita mau munculin ya tinggal diaktifin kayak gini, tombolnya muncul lagi guys. Terus satu lagi ada juga game driver ya. Untuk layarnya ini ada pengaturan game driver, kalian bisa cek di menu display paling bawah itu ada game driver preference. Itu kalau kalian main game itu bisa kalian pilih, misalkan ini aku main game Undawn ya, aku pilih game drivernya kayak gini. Terus di bagian status bar kalian bisa lihat di situ persentase baterainya bisa dibikin persentase only, kemudian ada kecepatan internet juga, terus jamnya juga bisa kita atur ke tengah, kemudian ada logo juga. Itu bisa kalian atur di menu spesialnya ya, di bagian reference layer ini, ntar kalian bisa atur-atur di bagian ini. Buat kalian yang sering make AOSP terutama Corvus, Nusantara OS, atau mungkin apa namanya RROS, itu RROS itu juga ada fitur-fitur kayak gininya. Jadi mungkin nggak perlu kita bahas di bagian ini kali ya. Kemudian untuk network dan internetnya ini aku pakai XL Axiata, dan untuk perfect network tipe tentu aja sudah banyak pilihan guys di sini buat ngunci jaringannya ya. Terus kemudian di bagian hotspot dan tethering ini juga sudah support buat tethering VPN, jadi mantap dah. Cuman sayangnya di custom ROM ini waktu aku tes untuk safety netnya itu dia masih belum aman ya guys. Safety netnya masih kecentang merah ya, masih file untuk CTS nya. Jadi buat kalian yang pakai M-Banking atau harus hidden root gitu ya, mungkin harus ada effort lebih ya untuk
nyembunyiin atau untuk apa ya, untuk nerapin trik hidden rootnya guys. Terus di bagian audionya ini kalian nggak bakal nemuin Mi Sound Enhancer di sini ya, karena untuk Mi Sound Enhancernya itu ditaruh di Xiaomi Part guys. Cuman untuk Xiaomi Partnya cuma untuk Mi Sound Enhancernya ini di bagian choose presetnya ini cuma sampai metal ya, jadi nggak begitu jedak jeduk, nggak begitu ngebas waktu kita pakai buat dengar musik. Itu aja sih, kalau overall aku cukup nyaman banget pakai custom ROM ini, jadi ini menurutku layak buat kalian tes. Dan ternyata setelah aku cek di apa namanya, di tempat downloadnya itu, ini merupakan salah satu dari 3 downloadan terbanyak guys ya. Ini salah satu dari 3 custom ROM yang di download paling banyak di ya sampai sejauh inilah mungkin ya. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review custom ROM kali ini. Kalau misalkan kalian ada request, ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah. Thank you udah nonton dan see you, bye bye.